Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersukacita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sehingga pagi hari ini kita boleh berada di rumah. Mari kita mulai ibadah kita, saudaraku. Kita akan menaikkan satu pujian.
pagi hari ini Bapakku, di mana kami boleh datang kepadamu, di mana kami boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk menyukakan hatimu. Tuhan, berkenan hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami dengan sukacita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan beserta seluruh jemaat Eklesia yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan kepada kami pagi hari ini di dalam pimpinanmu, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, Engkaulah pemimpin tertinggi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Mari saya undang rakyat berdiri.
yang berkuasa untuk menumpas segala kutuk yang ada pada kita. Ya saudara, Dia yang membebaskan saya dan saudara daripada dosa-dosa. Ya saudara, mari kasih memuji Tuhan lagi dengan satu pujian. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Saudara, mari siapkan hati kita biar firman Tuhan yang nanti akan ditabur memperoleh tempat yang paling baik di hati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap pada
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar setiap apa yang Engkau hendak bicarakan pada kami Tuhan itu boleh tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu yang berbicara atasnya. Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa, yang menjadi Kudus-Mu yang memberikan urapan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sungguh ada di tempat ini. Engkau sungguh ada Tuhan, dan hendak menyampaikan sesuatu yang indah yang buat kami pegang untuk melanjutkan kami hari demi hari. Kami mau serahkan Tuhan saat ini Tuhan ke dalam nama-Mu Yesus. Kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami menyerahkan waktu untuk hambanya, Pak Roman. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi untuk ibadah, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik. Amin. Dan kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10. Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ya, semoga semua sudah ketemu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh bersama membaca, mendengarnya, dan terutama ketika kita boleh memahaminya. Tetapi yang paling bahagia adalah orang-orang yang memahami, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah statement bahwa adalah mudah untuk mengaku beriman di masa hidup kita penuh kesukaran. Mudah mengaku beriman di masa hidup kita penuh kesukaran adalah sesuatu yang sangat mudah ketika kondisi kita sedang baik. Kita baru saja mengalami kemujuran, kita tidak punya kekurangan, kita nggak ada penderitaan yang dialami untuk menyatakan bahwa kita beriman pada Tuhan dan kemudian bersaksi tentang kebaikannya, baik lewat cerita kepada orang lain ataupun ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian yang syairnya adalah rasa cinta kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Ini adalah masa-masa yang mudah bagi seorang yang memang sudah sering ke gereja untuk mengaku beriman kepada Tuhan. Saya tidak bicara tentang orang-orang di konteks yang memang nggak ke gereja, yang memang nggak suka bersekutu, yang memang nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sering ke gereja, dia ngaku bahwa dirinya beriman kepada Tuhan Yesus di masa-masa yang
enak, di masa-masa yang penuh kesukaan adalah hal yang mudah. Betul? Betul. Mudah. Dalam hidup ini, semua orang pasti mengharapkan keadaan yang serba baik. Termasuk saya. Betul ya? Semua orang pasti ingin kehidupannya baik-baik saja. Pingin keluarganya selalu utuh tanpa masalah yang berarti, ya mungkin ada masalah-masalah kecil, tetapi bukan masalah yang kemudian begitu berat untuk ditanggung, ya. Orang-orang yang kepingin pekerjaannya lancar, pingin sukses sehingga keuangannya sehat dan jauh dari kekurangan, hidup serba berkecukupan, apapun yang dia inginkan selalu dapat terwujud. Semua orang pasti ingin keadaan seperti ini, pasti. Dan hal-hal ini sebenarnya memang sesuatu yang positif. Karena apa? Keinginan akan hal-hal ini menjadi pendorong yang kuat untuk kita menempuh ilmu lebih tinggi, untuk bekerja lebih keras, dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada sebaik mungkin. Ini sisi positifnya. Tetapi di saat lain, keinginan untuk sukses, keinginan untuk berhasil dan kaya ini juga mendorong manusia untuk masuk dalam rasa bersaing yang tinggi, saling menggeser, saling menyikut, berusaha merendahkan orang lain yang dianggap berpotensi untuk mengganggu atau menghilangkan semua kesuksesan dan kenyamanan yang sedang dialami dan dinikmatinya. Sebagai akibatnya, orang bisa mengaku beriman kepada Allah, sekaligus pada saat yang sama dia juga membenci dan berusaha menjatuhkan orang lain. Ini terjadi dalam hidup manusia di mana-mana, bahkan juga sayangnya di dalam gereja. Ada usaha-usaha, ada rasa tidak nyaman dan kemudian berusaha menggeser orang lain, berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang sekiranya dianggap sebagai pengganggu. Makasih. Tetapi intinya, di saat hidup berjalan menyenangkan sesuai apa yang kita harapkan, maka itu adalah masa yang mudah untuk memperkatakan betapa Tuhan itu baik, betapa kita beriman kepada Dia dan sangat mengasihi Dia. Itu juga saat yang mudah untuk datang beribadah, melakukan segala ritual keagamaan dan melakukan berbagai hal yang disebut sebagai kebaikan oleh banyak orang. Itu sebabnya manusia, kemudian kita jadi nggak heran ketika manusia kemudian dengan mudah menjadi tertarik kepada pengajaran agama yang menjanjikan kemudahan, menjanjikan kemakmuran dan kelimpahan, seperti apa yang kita kenal sebagai teologi sukses atau teologi kemakmuran. Ini jadi gak heran, karena itu relevan dengan apa? Dengan natur manusia yang memang suka segala sesuatu yang baik. Ketika ada agama mengajarkan ini, baik itu seperti contoh saya tadi itu dalam gereja, tetapi yang non gereja pun ketika ada ajaran seperti ini akan selalu menarik banyak orang. Cepat sekali itu menarik banyak orang. Karena apa? Karena itu menjanjikan kemudahan, menjanjikan segala sesuatu yang enak, yang nyaman, menjanjikan kekayaan lebih dari orang lain. Itu sebabnya ada lagu di gereja yang bunyinya begini: biar sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Dan banyak yang suka nyanyi, joget-joget, wah seneng banget, dinikmati banget karena hatinya cocok sama lagu itu. Kemudian ada yang khotbah gerejanya jadi penuh karena apa? Di saat segala sesuatu menghimpit, anak Tuhan malah melejit. Terus kemudian semua jemaatnya tepuk tangan, amin, haleluya. Semua orang suka yang begini. Tetapi coba kita pikir,
Kristus seperti itu. Semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Biar Ronald susah, Pak Joni susah, tetapi Tuhan kan tetap tertawa. Bayangin, Allah yang gak punya empati sama sekali. Nah, kita ini pengikut Kristus, betul? Harusnya kita niru siapa? Yesus kan? Kita bayangin kalau Yesus itu ketika kita nangis, kita susah, kemudian Yesus datang di sebelah kita, dia ikut nangis bareng kita, kemudian Yesus ngomong, sahabatku, aku tahu kesusahan, aku tahu kesulitan, dan aku mau menolong engkau. Karena aku pernah dalam posisi yang sama susahnya seperti kamu. Kita lebih suka mana? Buat kita Tuhan yang mana? Yang lebih mengena, yang benar-benar Tuhan buat kita. Tuhan yang peduli bahwa dia susah dan aku ikut susah dengan dia. Aku tahu penderitaannya dan aku siap menolong dia. Dibanding Tuhan yang biarin susah, memang badel kok, memang ngopong kok, kapokmu kapan. Tuhan yang gak punya empati. Kita pasti akan pilih Tuhan yang penuh empati. Ya, dan kita pengikut Kristus. Kristusnya begitu penuh empati. Ada orang susah, dia ikut susah. Ada Lazarus meninggal, dia ikut menangis. Terus kita mau ngomong bahwa ketika sana sini orang susah, ketika orang dunia terhimpit, kita malah melejit, kita mau senangnya sendiri. Apakah orang Kristen kayak gitu? Kita rasanya perlu memikirkan ulang. Kekristenan itu niru Kristus atau punya jiwa yang sama dengan dunia yang gak kenal Tuhan. Ini kan satu kenyataan bahwa banyak sekali gereja menawarkan pengajaran-pengajaran begini dan berbondong-bondong orang datang ke sana. Kita lihat bagaimana pengajaran di gereja sudah membawa jiwa manusia, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristus hilang dari kehidupan gereja. Padahal itulah nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Penting mana bahwa orang untuk dibaptis kemudian mengunjungi gereja tanpa perubahan nilai hidup dan hidup sama seperti orang dunia ini, dibandingkan dengan tidak bawa mereka ke gereja. Mungkin seumur hidupnya nggak pernah kita baptis, tetapi dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghidupi nilai-nilai Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau boleh tentu kita akan pilih dia bertobat, dia dibaptis, dia hidup dalam nilai-nilai Kristus. Tentu itu idealnya. Tetapi kalau ada dua pilihan ini, ada orang gak Kristen tapi menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam kehidupannya, dibandingkan dengan orang-orang yang masuk ke gereja tapi hidupnya sama sekali gak mencerminkan nilai Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa punya pemikiran sendiri untuk pilih yang mana. Kalau saya pilih orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, sekalipun mungkin dia gak pernah dibaptis, tapi dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Baptisan sekali lagi tidak menyelamatkan. Percuma orang dibaptis kalau nilai hidupnya nggak jadi seperti Kristus. Dia bukan Kristen. Dia cuma dibaptis jadi anggota gereja. Saya tidak sedang merendahkan nilai baptisan. Baptisan penting, itu sakramen. Dan alangkah baiknya, alangkah idealnya kalau orang itu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan.
sebagai satu tanda proklamasi aku milik Kristus, aku murid Kristus, aku bagian dari tubuh Kristus terhisap dalam jemaat. Penting. Sakramen perjamuan kudus juga sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang-orang yang menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus dalam langkah-langkah kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang suka segala kemudahan, banyak orang suka segala hal yang nyaman, yang enak di dalam kehidupan ini. Tapi dalam kenyataannya, bagi siapapun hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Yesus sepanjang umur hidupnya, dalam pelayanannya maupun dalam kehidupannya sehari-hari sebelum dia melayani, apakah Yesus hidup tanpa masalah? Apakah Yesus hidupnya nyaman terus? Dari lahir, dia sudah lahir di kandang hebat. Ketika dikandung, dia dikandung dalam kegalauan orang tuanya, betul? Iya. Sepanjang kehidupannya sebagai anak-anak, dia adalah anak tukang kayu yang sama sekali gak kaya. Dalam pelayanannya dia ditolak, difitnah, dianiaya, betul? Bahkan dia mati dengan mengenaskan di atas kayu salib. Dan kemudian ada orang mengajarkan, berteologi bahwa karena Yesus sudah tanggung itu semua, maka sekarang saya tidak perlu menanggung apapun, saya tinggal terima bagian enaknya toh. Ini pengajaran sesat. Karena Yesus ngomong penyangkal diri dan pikul salib. Nggak ada yang kemudian karena aku sudah menyangkal diri bagimu, karena aku sudah pikul salib bagimu, nah sekarang giliran kamu menikmati kehidupan sebagai anak-anak raja. Nggak ada. Tetapi betapa banyak kita yang suka sama ajaran begitu. Dalam kehidupan ini segala sesuatu bisa berubah, ya, baik perubahan kecil ataupun perubahan yang besar. Ada orang yang menyebutkan bahwa kenyamanan yang tanpa tantangan adalah sebuah cobaan yang nikmat, tetapi justru paling berbahaya. Mereka ada benar. Tetapi saya mau katakan bahwa hal ini sangat berkaitan dengan lingkup pergaulan kita dan gaya hidup kita. Kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang rasional, semua dirasionalkan, maka itu bisa lama-kelamaan menggerus keyakinan kita, Allah itu ada atau enggak. Atau terlalu tertarik membaca buku-buku tertentu akan berisiko mempengaruhi pola pikir kita. Kalau itu tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup akan Allah. Itu sebabnya saya mendorong setiap orang percaya belajar teologi. Nggak cukup khotbah di hari Minggu seperti ini. Nggak cukup. Baca firman nanti bisa sesat kalau nggak ngerti dasarnya. Baca Alkitab itu baik, sangat baik. Bagus, sangat bagus. Tapi ingat, tanpa pengetahuan dasar itu berbahaya juga. Ada resikonya. Ketika kita berusaha mengerti firman Tuhan dengan pola pikir kita sendiri. Karena kita nggak ngerti latar belakang ditulisnya sebuah ayat, betul? Nggak ngerti, dan kemudian kita pakai latar belakang kita untuk menafsir ayat itu, akhirnya kita keliru mengerti ayat itu. Itu sebabnya ada orang mengatakan bahwa satu ayat bisa berarti 1000 pengertian. Kaya sekali firman Tuhan itu. Dan banyak orang mengaminkan pernyataan ini. Saya mau katakan itu sesat. Salah. Nggak mungkin. Di sekolah teologi kita diajari mengeksegese sebuah ayat. Dan semua hasil eksegesinya pasti sama.
Kenapa? Karena dia lihat latar belakang penulisannya, dia lihat dan ngerti gaya bahasanya, dia ngerti budaya di masa itu, dia tahu tujuan penulisan ayat itu untuk apa, maka pengertiannya selalu sama. Pengaplikasiannya yang bisa bermacam ragam, tetapi pengertian ayatnya sama. Bukan satu ayat dengan 1000 makna, nggak benar itu. Satu ayat dengan 1000 pengertian, keliru. Makanya terus kemudian ada pendeta khotbah tentang ayat yang satu dipakai untuk ayat yang lain, dan kemudian pendeta yang lain khotbah pakai ayat yang sama, kemudian punya pengertian yang berbeda. Contoh paling gampang itu perjamuan pernikahan di Kana. Itu nggak cocok buat khotbah orang menikah, karena tujuannya bukan itu. Tujuan penulisan tentang mujizat air menjadi anggur di dalam pernikahan di Kana itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, Yesus sungguh-sungguh Tuhan, bukan bicara tentang pernikahannya. Nah, ini kalau nggak ngerti teologi ya, ada pernikahan di situ, maka khotbah pernikahan ambil dari situ aja. Dia salah. Ya, itu contohnya. Jadi belajar teologi yang sehat itu penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian yang berat yang nyata bisa kita ketahui adalah ketika ujian itu datang dan membuat orang tidak bisa menghindar dari konsekuensi yang sangat berat, misalnya kehilangan nyawa atau kehilangan seluruh kenyamanan hidupnya pada waktu yang singkat, yang segera. Contohnya adalah para martir yang mati disalibkan, orang-orang yang bukan hanya Yesus yang disalibkan. Kita tahu di gereja awal cukup banyak orang-orang percaya yang juga disalibkan sebagai satu tanda kengerian untuk percaya pada sesuatu yang dianggap menentang negara. Dan kemudian beberapa orang Kristen bahkan dijadikan obor penerangan jalan, dalam kondisi hidup dia dibakar hidup-hidup di sudut jalan sebagai penerangan pojok-pojok jalan, untuk peringatan kepada orang-orang Kristen, jangan coba-coba melawan pemerintahan Romawi. Karena apa? Karena orang Yudaisme, orang-orang Yahudi itu memfitnah orang-orang Kristen melawan kaisar, karena mereka menolak menyembah kaisar, mereka menolak pertunjukan teater, mereka menolak segala arena gladiator. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ketika kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, kemudian mengalami siksaan fisik serta penderitaan yang berkepanjangan, dan itu nyata dalam hidupnya, itu adalah masa yang sangat berat, adalah cobaan yang sangat berat dalam hidup manusia, yang sangat biasa, sangat nyata kita lihat. Hal inilah yang dialami oleh jemaat Tuhan di Smyrna. Smyrna adalah sebuah kota yang sangat kaya dan makmur. Dan sangat ironis, jemaat Tuhan justru mengalami kesusahan dan kemiskinan yang besar. Di tengah kota yang sangat kaya dan makmur itu, jemaat Tuhan justru menderita dan mengalami kemiskinan. Sekalipun kemudian Kristus di kitab Wahyu itu mengatakan, tetapi engkau kaya. Ini justru membuktikan bahwa kekayaan bagi orang percaya bukanlah bicara harta dan kenyamanan hidup, tetapi justru kekayaan rohani. Ini buktinya, karena Yesus ngomong tetapi engkau kaya. Di Smyrna, kekayaan jadi milik orang-orang yang tidak percaya, kemakmuran jadi milik orang-orang yang tidak percaya, tetapi anak-anak Tuhan miskin dan menderita. Bandingkan ini dengan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ikut Yesus itu kaya, ikut Yesus itu bahkan hidupnya enak ketika orang lain hidupnya susah. Kok rasanya kontradiktif sekali.
di dalam kesusahan dan kemiskinan itu mereka masih juga difitnah oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan yang beriman kepada Allah yang sama. Tetapi kemudian Kristus kita tahu menyebut mereka sebagai jemaat iblis, jemaah iblis, yaitu orang-orang Yudais, orang-orang yang ngaku kenal Yahweh, kenal Allah yang hidup itu, tetapi membenci orang-orang Kristen. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat agamawi. Agamawi maksudnya adalah mereka yang menegakkan hukum-hukum di dalam kehidupan ibadah. Pokoknya melanggar hukum sikat, melanggar hukum potong tangan, melanggar hukum cukil mata, melanggar hukum dibunuh. Perjanjian Lama penuh dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, betul? Tetapi kemudian ketika Yesus datang, dia kasih sesuatu yang baru. Makanya disebut perjanjian baru. Ketika seorang perempuan kedapatan berzina, Tuhan Yesus nyuruh yang gak berdosa lempar batu duluan, betul? Terus gak ada yang lempar. Setelah itu yang boleh menghukum sebenarnya siapa? Yesus. Karena Yesus gak punya dosa sama sekali. Tapi apa yang Yesus lakukan? Aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Selalu ada pengampunan di dalam Tuhan. Disinilah kemudian Injil jadi berita tentang kasih. Apakah di perjanjian lama Injil Allah nggak ada? Karena itu kabar baik, maka sebenarnya Injil itu ada sejak Allah datang menyatakan dirinya kepada bangsa pilihan. Dan Injil yang pertama justru ada di Kejadian 3 ayat 15, yaitu ketika Allah dalam proto-evangelion, istilahnya demikian, menyatakan bahwa keturunan dari Hawa akan mengalahkan iblis, membawa kemenangan dan pemulihan bagi orang percaya. Amin. Injil sudah ada sejak perjanjian lama. Berarti Allah sebenarnya nggak pernah berubah, betul? Dari awal hukum itu yang diberikan, hukum Taurat itu hukum namanya hukum kasih. Tapi manusia memahaminya dengan keliru. Dan mereka pakai cara-cara seperti apa yang ada di sekitarnya, yaitu membawa hal-hal yang sifatnya hukum, yang sifatnya hal-hal penghakiman dan sebagainya, sebagai cara beribadah kepada Yahweh. Dan Yesus kemudian menyatakan kepada kita semua, Allah adalah kasih. Tentu di dalam kasih itu ada keadilan. Di dalam kasih itu ada yang namanya disiplin. Tentu bukan kasih yang murahan, tetapi bukan kasih yang potong, bunuh. Bukan kayak gitu. Kita lihat bahwa sampai sekarang sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita dengan orang-orang radikal yang menganggap darah orang yang beda sama dia itu halal, itu juga ada dalam kehidupan perjanjian lama loh. Tapi kita nggak lagi hidup seperti itu. Amin. Kita nggak lagi hidup seperti itu. Hidup kita adalah kasih yang membantu, kasih yang memperbaiki, kasih yang merestorasi. Manusia yang rusak menjadi manusia baru. Manusia yang berdosa menjadi milik Allah kembali. Yang hidup sesuai dengan pola hidup Kristus. Hidup seperti Kristus itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita kondisi nyaman, segala sesuatu mungkin buat kita adalah sesuatu yang biasa.
sekitar 17 hari yang lalu saya dioperasi hernia. Itu ketika mau operasi saya sangat pede bahwa kondisi saya baik, maka ya seperti dokternya ngomong, ya ini operasi ringan saja, bahwa Bapak akan segera sembuh dan pulih ya 2-3 hari lah. Ya, kemudian saya tidak membatalkan jadwal khotbah saya hari Minggu, hari Kamis saya dioperasi. Setelah dioperasi selesai, hari Kamis dioperasi selesai, kemudian dokternya besok pagi visite saya di rumah sakit. Dia ngomong saya begini, Pak, maaf saya kira awalnya bahwa sobeknya otot itu cuman kecil, gitu ya, cuman sekitar 3 sentian, gitu ya. Karena apa? Karena usus yang nyembul itu sedikit. Tapi ternyata Pak, sobeknya 11 cm. Jadi ya maaf Pak, terpaksa dijahit. Karena kalau di lem seperti yang awal itu nanti jebol, gitu ya. Ya kasarannya begitu. Jadi diimplan kemudian dijahit karena ternyata lebar banget sobeknya. Tapi saya bilang saya bisa tetap pelayanan hari Minggu. Ya kalau Bapak tahan silakan aja. Ini dokter juga pinter ya, maksudnya ya kalau Bapak tahan. Saya kira maksudnya dia ini nanti akan cukup kuat saya untuk nahan. Ternyata hari Sabtu saya nyerah deh. Jangankan mau berdiri untuk khotbah, saya sekedar untuk berdiri dari tidur itu aja sudah jadi sebuah barang mewah. Iya kan? Mau berdiri aja susahnya setengah mati. Belum lagi kalau ke kamar kecil, ke WC, waduh penderitaan luar biasa. Di saat-saat itulah saya ngerti bahwa anugerah Tuhan setiap hari untuk bangun dengan mudah, untuk sekedar batuk aja, itu satu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Saya bangun pagi ngerasa ada dahak, saya batuk, gitu, waduh, benar-benar nyerinya luar biasa. Dan kemudian saya batalin, minta maaf gerejanya, sorry, saya terpaksa ngabarin bahwa saya nggak mungkin untuk khotbah hari Minggu. Bahannya sudah saya siapin, tapi saya nggak bisa khotbah karena kondisi saya seperti ini. Ya dia mau ngerti lah, ya. Katanya istri saya, dulu saya disteril kecil aja sak minggu, kamu mau 2 hari 3 hari gimana gitu ya. Ya nggak bisa. Ternyata istri saya lebih bener ya daripada saya yang nggak pernah disteril ini kan ya. Saya nggak bayangin ibu-ibu betahnya di sesar gitu ya. Tapi hernia memang ada di posisi yang banyak geraknya ototnya, jadi makin lama. Dan kemudian ketika dokternya saya WA, dok gak mari-mari ternyata ini sakitnya, dia bilang iya karena itu dijahit jadi butuh waktu lebih lama. Ya makanya saya bilang asal kuat aja, bahkan olahraga juga boleh asal kuat gitu ya, kuat nahan sakitnya gitu. Nah, di saat-saat susah itulah kita mulai ngerti kasih karunia Tuhan, betul? Boleh menghargai ternyata apa yang Tuhan berikan itu sebuah kemewahan yang luar biasa. Untuk sekedar berjalan, untuk sekedar buang air dengan lancar, untuk menikmati berolahraga. Makanya saya sudah mulai olahraga kembali. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sehat dan bisa olahraga, kenapa sih kok males olahraga gitu ya? Karena itu toh justru akan membawa kesehatan buat Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun saya hernia juga gara-gara olahraga. Karena saya angkat beban ngawur gitu ya. Saya angkat beban, lihat anak saya kok kuat angkat segini, saya kemudian ikut anak saya bilang papi juga kuat. Set pertama oke, set kedua ambil ya. Kemudian saya bilang ya kamu dapat kekuatan tapi dapat hernia gitu ya. Dan itu bikin saya kapok. Lain kali dokternya bilang iya tahu diri lah Pak, anak muda kan kuat. Bapak kan sudah 56 hampir 57 tahun ya, mana bisa ya. Iya, baik Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang jadi mana yang benar? Kapan iman diuji dengan hebat? Apakah waktu kondisi hidup sangat nyaman dan semua berjalan sangat baik?
itu adalah waktu kita diuji, atau kita diuji sangat berat ketika ancaman yang nyata dan segera atas nyawa dan semua kenyamanan penunjang kehidupan kita tiba-tiba terhapuskan dari hidup kita. Nah, masuk poin yang ketiga. Jawaban atas pertanyaan ini adalah iman kita ternyata diuji setiap waktu. Iman kita itu diuji setiap waktu, baik lewat kenyamanan serta kemudahan hidup yang berlebihan, maupun ketika penderitaan dan nasib yang buruk harus kita alami dengan seolah-olah tanpa ada pengharapan. Iman kita memang senantiasa mengalami pemurnian, karena iman itu Tuhan tahu harus bertumbuh dan jadi dewasa. Kita harus jadi tangguh dalam iman, bukannya stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Terus bayi rohani itu nggak bagus. Karena itu Tuhan kasih kita kesusahan hidup, dan Dia kasih kita juga kenyamanan hidup. Iman yang sejati adalah iman yang terus hidup, dan kehidupan itu justru nyata, hanya nyata lewat pertumbuhan yang terjadi terus-menerus. Iman sejati membutuhkan guncangan hebat melalui masa-masa sulit kehidupan, yaitu ketika penderitaan dan cobaan kita alami. Kemudian otot-otot rohani kita harus bekerja keras untuk tetap percaya kepada Allah. Tapi iman sejati juga membutuhkan masa tenang dan nyaman untuk mengendurkan otot rohani kita dan beristirahat sejenak untuk memperoleh kekuatan yang baru. Kita butuh istirahat. Seperti kita bekerja juga butuh istirahat. Tiap hari istirahat itu penting. Betul ya? Demikian juga kehidupan iman kita. Untuk bertumbuh perlu ada olahraga, perlu ada bekerja, tetapi juga perlu ada waktunya istirahat. Dan lewat itulah iman kita menjadi dewasa dan kita jadi semakin tangguh. Disinilah kita perlu memahami akan kasih Kristus terhadap kita. Dalam kasih-Nya yang besar, Dia senantiasa ada di sisi kita untuk menyertai kita. Dia juga menopang dan menguatkan kita untuk menghadapi semua masa kehidupan dan menjadi semakin tangguh dan gagah perkasa dalam iman. Dalam ayat ke-10 Kristus berkata, jangan takut akan apa yang harus engkau derita. Jadi orang Kristen gak boleh takut sama yang namanya penderitaan. Amin. Gak boleh takut sama apa yang namanya penderitaan, apalagi kemudian komplain sama Tuhan. Kok hidupku menderita, kok hidupku gak enak. Mulai sekarang jangan lagi. Di saat-saat saya mengalami cobaan dan hal-hal yang rasanya berat, yang selalu menguatkan saya adalah keyakinan bahwa hal ini pasti akan berakhir. Dan saya pasti menang. Karena kemenangan itu dijamin oleh Tuhan. Saya sangat percaya setiap kali ketika menghadapi masa-masa yang paling berat sekalipun, bahwa akan ada harinya saya akan menang. Dan saya akan menoleh ke hari-hari itu dan mengucap syukur akan kasih setia Tuhan yang memampukan saya melalui masa-masa paling berat dan sulit dalam hidup saya. Yesus mengatakan bahwa iblis akan melemparkan orang percaya ke dalam penjara, ke dalam penderitaan. Tetapi Ia juga memberi batasan bahwa kesusahan itu berlangsung selama 10 hari. Ini bukan bicara 10 hari, 10 siang, 10 malam. Enggak, bukan ya. Tapi secara simbolik ini menyatakan bahwa penderitaan itu sekalipun hebat dan panjang, tetapi pasti akan ada akhirnya. Dan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia menyertai dan Dia menjadi kekuatan kita. Dalam pengajaran yang sehat bagi orang percaya pasti akan selalu menghasilkan pertumbuhan iman yang benar, bukan seperti orang yang diajari ajaran-ajaran yang hanya menjanjikan hal-hal yang manis dan enak,
yang justru akan membuat iman kita dangkal dan kerdil, sehingga ketika cobaan datang, baik ketika itu menyenangkan atau itu berupa kesusahan, lantas iman itu dengan cepat rontok, hancur. Pengajaran yang sehat selalu mengingatkan bahwa kita sungguh membutuhkan Kristus untuk menjadi dewasa dan kuat untuk mengalahkan segala kuasa dosa dan kedagingan dalam hidup ini tanpa takut akan penderitaan. Sehingga pada akhirnya iman yang sehat dan terus bertumbuh itu akan membuat kita sanggup untuk setia sampai mati, seperti Kristus telah setia sampai mati di kayu salib demi kasihnya akan Bapa dan kita semua orang-orang yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya kita semua yang setia akan menerima mahkota kehidupan dan menjalani hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Karena itu, hiduplah dalam iman yang sejati. Kasihilah Tuhan dan sesama. Jadilah tangguh bagi kemuliaan Allah. Percayakan seluruh hidup kita kepadanya sampai mahkota kehidupan kita semua pasti akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang amat sangat baik, Bapa yang sangat sayang kepada kami, kami mengucap syukur untuk semua rancangan damai sejahtera yang Kau telah tetapkan bagi kami. Rancangan itu kadang berisi penderitaan, berisi hal-hal yang terasa berat dan sukar. Tapi satu hal kami percaya, penderitaan itu ada batasnya. Dan bersama Tuhan kami akan selalu bermenang. Dan melalui pencobaan, penderitaan itu kami justru menjadi semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa di dalam iman. Untuk mengalami kemenangan, lepas kemenangan bersama dengan Engkau. Kami juga mengucap syukur karena ada waktunya kami boleh bersama-sama menikmati waktu-waktu yang nyaman, waktu-waktu beristirahat, waktu-waktu menikmati segala hal yang baik. Terima kasih Bapa, betapa bijaksananya Engkau memberikan waktu-waktu untuk pertumbuhan iman kami menjadi semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami boleh layak disebut anak-anak Allah. Kami boleh jadi warga kerajaan Allah. Dan kelak kami akan menerima mahkota kehidupan untuk hidup kekal bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Kiranya iman kami yang sejati boleh membuat kami hidup saling memberkati satu dengan yang lain. Gereja ini penuh dengan kasih Allah, penuh dengan saling mengasihi, dan kami boleh jadi saksi tentang kasih Allah bagi sesama kami ketika kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, tambah-tambahkan anak-anak-Mu yang percaya di gereja GBI X Blessing ini. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Tuhan. Kiranya Pak Joni Nugraha boleh jadi berkat bagi jemaat, jadi berkat terutama juga buat istri, buat anak-anak, menantu, cucu-cucu di dalam nama Yesus. Biarlah seluruh umat-Mu di gereja GBX Blessing ini benar-benar hidup mencerminkan Kristus, jadi Injil yang terbuka yang boleh dibaca oleh banyak orang dan membuat mereka mengerti tentang kasih Allah yang sejati. Terima kasih Bapak, firman-Mu selesai diberitakan, meteraikanlah kebenarannya di dalam hati kami, dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
kasih Pak Ronald. Iya, sudah. Iya. Saudara, pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini tangkap firman Tuhan. Ya saudara, dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi masalah apapun, ya, bersama Tuhan kita melakukan seluruh hidup kita seperti Kristus, walaupun mengalami pencobaan yang begitu berat. Kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan seperti contoh Tuhan Yesus dalam hidupnya, kita akan mengalami kuasanya. Amin. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Saudara, kami berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini buat firman-Mu Tuhan. Dalam hidup kami mau terus belajar melakukan hidup kami ini seperti Engkau Tuhan. Banyak Engkau sudah memberi contoh kepada kami supaya kami melakukan hidup kami seperti Kristus. Walaupun kami mengalami kesulitan, walaupun kami mengalami pencobaan yang begitu berat, kami tetap bersyukur kepadamu. Dan kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tetap kami mengiring Engkau Tuhan dengan setia. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau ada beserta dengan kami. Bahkan Tuhan mengawal hidup kami Tuhan, memimpin kami untuk mencapai kami berhasil Tuhan. Kami hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hamba-Mu Pak Ronald Tuhan yang sudah Tuhan pakai di tengah-tengah kami, menjadi berkat buat kami, membuat pertumbuhan iman kami. Kami menangkap firman-Mu, kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terus Kau pakai hamba-Mu, Kau urapi Pak Ronald terus Tuhan dalam pelayanannya, pengembalaannya Tuhan. Sebagai dosen juga Kau pakai Tuhan di dalam pengajarannya Tuhan, secara teologi Tuhan Kau pakai Tuhan, terus memberikan hikmat pengurapan atas hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, membuat keluarga hamba-Mu ini Tuhan Kau terus memberi kekuatan, Kau terus mencapai, supaya hamba-Mu mencapai keberhasilan baik dalam pelayanan, untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit, Pak Wahyudi yang masih ada di rumah sakit. Kami juga berdoa Engkau jamah, Kau nyatakan kuasa-Mu. Mujizat Tuhan sudah Kau nyatakan dalam hidupnya, mujizat demi mujizat terus Kau lakukan dalam hidupnya. Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan supaya bisa segera pulang dari rumah sakit. Dia sehat karena Tuhan menyembuhkan. Kau sembuhkan Pak Yongki juga Tuhan, pulihkan kondisinya, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Tulang-tulang pada lututnya juga Tuhan jamah. Pak Naryadi Kau jamah tulang belakangnya, Bu Endang Tuhan jamah tulang belakangnya Tuhan. Engkau menyembuhkan secara sempurna. Tolong Tuhan, tidak ada tulang tumbuh pada tulang belakangnya, tidak ada keretakan pada tulang belakangnya.
Tuhan pulihkan kondisinya. Ibu Erna juga yang tidak datang, Kau juga jamah tulang belakangnya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya kesembuhan terjadi atas anak-anak-Mu. Ya. Tolong Vira, Kau pulihkan Tuhan. Kau jamah, Kau pulihkan syaraf-syarafnya, pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus. Henry, Kau pulihkan juga bekas operasi tumor pada otaknya dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Deko, Kau sembuhkan matanya. Melia, Tuhan juga sembuhkan matanya. Pulihkan matanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau bisa mencelikkan orang buta melihat. Diego dan Melia melihat 100% normal dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga tolong Ibu Erna Tuhan, masalah otot pada pahanya Tuhan, Kau pulihkan juga. Kau jamah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau ada di antara jemaat-Mu yang belum hamba-Mu sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu kondisi tubuhnya Tuhan, kami percaya mereka perlu jamahan-Mu Tuhan. Jamah, kuatkan Tuhan dalam menghadapi masalah sakit penyakit. Tetap kuat, mereka pasti menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati anak cucu jemaat blessing juga Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka perkasa di muka bumi. Amin. Mereka berhasil di muka bumi. Amin. Juga untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan hikmatnya sekolah, Kau memberikan kepandaian, keberhasilan dalam sekolah mereka. Yang bekerja Tuhan, beri hikmat membuat sukses dalam pekerjaan mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.
Saudara yang sekali lagi yang belum mendaftar catering tanggal 30 Juli sampai 31 Juli itu tolong segera daftar ya, karena kita catering dalam waktu 1 hari ini supaya kita bisa lebih mendekat, kita lebih saling mendorong satu dengan yang lain, saling mendukung, dan kita saling melayani, dan supaya kerohanian kita makin bertumbuh ya. Tolong segera daftar. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dana, tolong segera bicara dengan saya atau Ibu Gembala ya, jangan sungkan, jangan malu ya. Buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bisa memberi berkat untuk mendukung catering ini ya. Itu yang saya sampaikan supaya catering berjalan dengan penuh sukacita. Selesai ibadah ini, tolong panitia kita bertemu sebentar, kita akan bicara mengenai catering ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati.